kondisi kolam sebelum direhab. Ini kita akan bikin kolam, kurang lebih ukurannya sama, agak panjang sedikit ke sana ke depan. Nanti kemungkinan akan diperbesar dan ditambahkan chamber permanen di sebelah sini. Ini before-nya. Ikan sudah masuk karantina. Ya. Sudah pengedukan. Proses pemasangan bata untuk area sekeliling, tapi belum dicor. Ini akan dikasih cor untuk pilar di sisi-sisi ini, situ, bawah. Nggak lupa nanti kita kasih besi juga untuk penguat Hermes. Ini bukan pipa bagian dari kolam, ini pipa pembuangan spiteng yang sedikit menyulitkan tukang untuk pembuatan kolam ini, agak mengganggu. Ini spitengnya, tapi nanti kita cor yang seharusnya tidak dilakukan, tapi akhirnya kita modifikasi sedikit pengecoran untuk menutupi atau memperkuat spiteng. Ini spiteng. Nah, betul. Progres berjalan sekitar 15%. Untuk kolam sekitar 3 meter kali 2 meter. Belum termasuk chamber ya, karena chambernya 1 kali 2. Itu minimalnya itu kalau bisa bottom drain 3 in kali 2. Jangan pakai 4 terus 1, lebih maksimal 3 dikali 2, karena debit air yang masuk akan banyak, jadi itu akan membuat jumlah debit air yang masuk ke chamber itu tekanannya banyak, sehingga air yang mengalir antar chamber itu yang akan disedot oleh pompa juga bagus alirannya. Jadi kotoran-kotoran terserap dengan baik. Untuk pembuatan kolam progres sudah mencapai 25%. Sudah rapi, pipa-pipa sudah ditutup, pipa spiteng. Nah, di sini kreativitas tukang diperlukan, karena seperti yang saya katakan kemarin, pipa spiteng harus tetap dicor. Jadi ini pemasangan besi untuk cor betonnya itu akan naik ke atas, terus nyiku ke sini. Waterfall dudukan sudah disiapkan, nanti di sini kita uruk untuk penguat supaya bisa menahan debit air. Kebetulan karena ini kasusnya kita tidak memiliki lahan pembuangan air untuk backwash maupun pengurangan air dari kolam utama, kita pakai sistem resapan ya Pak? Iya. Sistem resapan, kata bapaknya dikasih pasir sama ada sedikit krosok atau batu-batu kecil, kalau kita sebut biasanya split. Kurang lebih seperti ini progresnya. Ini nanti chamber. Ini kalau saya persentasekan untuk chambernya itu sendiri 25% lah ya, 25%. Memang tidak mencapai ya 30%, cuman karena itu ada resapan lumayan memakan tempat, jadi ketemunya si chamber paling nanti sekitar 25% atau something 27%-an dari debit air. Jadi
Idealnya itu sebenarnya 1:3, berarti 30% untuk chamber itu pengurasan. Cuman kita karena yaitu kendala di tempat, tidak ada pembuangan, kita memilih untuk pembuatan resapannya. Jadi ya mau nggak mau si filtrasinya itu nggak sampai 30% ini kemungkinan. Saya katakan tidak sampai, ini cuman sekitar 25 sampai 27% saja. Nanti progresnya saya hitung untuk total isi dari debit air tonasenya, kubikasinya, supaya ketemu berapa persen ini untuk luasan chambernya. Gazebo-nya juga belum dilanjutkan karena kita lanjut fokus ke kolam dulu karena mau ngecor. Pipa bottom drain sudah dipasang menuju ke chamber 1 ya. Di sini nggak hujan. Pengecoran. Tahap pengecoran. Pilar sekalian dicor ya langsung Om. Iya. Iya wis. Terus begistingnya top temen. Oh iya, larang lah ya. Ya progres kurang lebih sudah 60% update dari ini pemasangan kaca. Kaca ya Om. Itu sudah selesai dipasang kaca. Kita mengantisipasi retak atau tekanan air dari kaca untuk pasangannya pakai sealant dan ada karet di atasnya. Ini biasa digunakan untuk kebutuhan etalase supaya mengurangi meredam lah tekanan agar tidak mudah pecah atau retak. Kaca sudah terpasang. Ini kolam. Nanti kita kasih pasangan lagi di sini karena ini ada skat chamber. Kaca kedua sedang dipasang. Ketebalan kaca ini 12 mili. Standarnya memang minimal 12 mili. Itu progres sudah mulai terlihat. Situ nanti waterfall itu bukan itu untuk aerator U-ring. Nanti kurang lebih seperti ini U-ringnya. Nah, kita udah tes di kolam vet kita. Nah, ini kurang lebih nanti aeratornya disalurkan ke U-ring ini yang akan seperti ini nanti wujudnya ketika dipasang. Cakep. Masih sekitaran 60%-an progres, 65-an. Kemarin kaca pas dicor ini sudah selesai. Sudah dicabut gistingnya. Ini tahap pengacian. Diaci. Ini kenapa belum kita bikin chamber langsung, karena ada alasan tertentu. Kita pengen ngecek supaya ada pengetesan terlebih dahulu, pengetesan kebocoran, bocor atau tidaknya itu. Jadi kita fokus ke satu ruangan saja. Jadi apabila satu ruangan ini sudah tidak ada bocor, otomatis pemasangan chamber menusul, jadi nggak masalah, nggak akan jadi masalah. Ini juga nanti menyusul sudut-sudutnya kita bikin langsam seperti ini sama. Ya, hari ini kita tes kebocoran dulu. Ini sengaja kita tes dengan cara ini. Satu, untuk menghilangkan semennya, istilahnya itu untuk
kimia-kimia dari semen itu supaya menghilang, kita rendam dulu. Kedua itu fungsinya juga supaya aciannya tidak retak karena lama terlalu kena matahari. Jadi ini kemarin tuh diaci terus sekitar berapa jam kemudian agak kering, setengah kering itu langsung dikasih air supaya tidak retak. Jadi begitu tekniknya. Nanti habis itu baru kalau tidak ada kebocoran lanjut untuk finishing, kita bikin skoningan, kita bikin berapa derajat untuk ketumbulannya di situ, pojok-pojok. Terus habis itu finishing lagi di cat. Kita kasih waterproof. Mungkin dari produknya FlexiCoat, kita nanti lihat ya. Untuk sejauh ini alhamdulillah tidak ada kebocoran. Dari tadi siang belum ada kebocoran atau penurunan air. Mantap. Progres sudah mencapai 70%, mulai pemasangan chamber, instalasi chamber. Ini yang saya sebut kemarin, chamber akan dibuat nyusul karena kita ngetes kebocoran terlebih dahulu. Setelah kebocoran tidak ada, maka kita baru bangun chamber seperti ini. Jadi kalaupun di chamber ini ada, biasanya kan permasalahan orang bikin kolam koi itu untuk di lepaan dan acian chamber itu susah, makanya sering terjadi kebocoran. Nah kalau ini terjadi kebocoran, ngelepak tidak rata atau apapun itu ceritanya, itu nggak jadi masalah karena air akan keluar melalui itu pun acian atau plesteran pun itu jatuhnya ke chamber juga, jadi nggak masalah, nggak mungkin keluar gitu istilahnya. Di bawahnya pun udah aman semua, sudah kami tes 2 hari nggak ada kebocoran. Gitu. Nanti sistem di sini tuh ada sistem, kita pakai sistem skate keramik, nanti si bapak tukangnya bikin rel seperti itu. Kita mungkin akan pakai aluminium atau nanti kita cetak manual, kita belum tahu nanti. Ini akan dibikin di sini. Begitu. Progres sudah 80%. Tinggal pengecatan tahap akhir. Sama ini chamber sudah finishing. Ini kita pakainya sistem skat, jadi skat keramik. Nanti kita skat pakai keramik itu sudah diukur tingkat ketinggiannya. Langsam ke arah pompa, semakin jauh atau semakin memutari si chamber ini, maka semakin ke sana semakin langsam turun ke bawah. Nah, itu agar hubungannya ada dengan gaya gravitasi ya. Jadi si air tetap terus terjun ke bawah agar alirannya tetap deras terjaga. Gitu. Ini agak sedikit rumit prosesnya karena harus bikin sekondengan begini secara manual tanpa menggunakan alat bantu apapun. Ya. Ya, progres sudah 90%. Tanduknya. Sudah 90%, ini chamber sudah terpasang, sistemnya seperti ini. Kita jadi tidak paten ya, ini bisa kita gerak-gerakan. Nah, kita bisa tarik sehingga kalau kita ada trouble atau apapun itu, entah trouble di power head dan lain sebagainya, kita bisa maintenance dengan mudah. Sudah terinstalasi. Ini tinggal kita lagi mau instalasi kaca untuk waterfall. Itu kaca untuk waterfall, lalu perapian cat yang kurang itu nanti kita cat, lanjut cat lagi. 90%. Sudah hampir selesai, nanti tinggal kita pasang nih, katakan untuk media. Habis itu sudah kita langsung kasih gedebok pisang atau pelepah pisang. Ya, progres sudah sekitar 95%, hampir selesai 100%. Ini sedang direndam dengan air, lalu kita kasih pelepah pisang. Untuk pisang ini fungsinya untuk apa? Menghilangkan ekstrak, bukan ekstrak ya, kandungan kimia pada cat maupun semen. Ya, ini chambernya juga kita rendam. Itu kita redam juga.
Kemudian kemarin itu untuk lidah waterfallnya kita pakaiin kaca, sudah terpasang, cukup bagus aliran airnya. Ini setelah ini nanti kita kasih tutup chamber. Ya, untuk progres hari ini sudah hampir selesai, 98% lah. Ini kemarin saya ngurusin ini sampai sore. Kita masang-masang sketnya sambil masang media. Jadi di bawah sudah kita pasti karang jahit dan oyster. Ini jaring nelayan. Nanti sebelah sini brush. Ini brushnya udah siapkan. Ini pipanya lagi kita bikin untuk dudukan brushnya. Ini kita pompa juga udah kita pasang. Satu untuk power head yang 5.800 untuk waterfall. Yang satunya kita pakai 12.000 untuk arus bawah dan arus atas. Air sudah mulai diisi, udah hampir penuh. Ini skimmernya jalan ya, berfungsi ya. Air tetap masuk dengan kencang itu. Nah nanti ini yang arus bawah sudah, ini arus atas dari sini nih. Ini kita nanti bisa kontrol. Nah tuh kelihatan kan? Atau kita bisa cabut juga. Wah, pompa 12.000 untuk arus bawah dan atas. Arusnya cukup deras untuk mengarah ke skimmer. Oke? Apa testing. Halo. Ya. Sakoi Marudo. Karaksi Marudo. 150 meter ya, meter setengah. Ya guys, ini penampakan kolamnya setelah jadi. Jadi ini udah running lebih dari seminggu lah. Ini udah dikasih ikan. Oh, ikan tester juga ini masih belum maksimal, nanti kita tambahin lagi. Ini kita kemarin terakhir itu ngerapihin ya, kayak kayu untuk cover ini apa? Chamber. Ini juga kita kemarin tambahin ini juga nih, apa namanya? Brush ya. Di sini kita kasih brush di chamber 2. Kita pasang, ini penampakan kolamnya. Nah, ini untuk teman-teman wilayah ya masih untuk Karsidenan Tegal lah ya, Brebes, Pekalongan, Pemalang gitu. Kalau mau yang order kolam minimalis kayak gini, boleh kontak-kontak ke saya, nanti kita bisa turutin sesuai permintaan customer, modelnya mau gimana. Nanti nomor handphonenya saya cantumin di deskripsi. Ini gazebo-nya juga udah jadi tapi belum dibikin tempat yang apa, nanti kita bikin lebih santai lah. Ini kemarin kita, ini lumayan lah ya. Ini bobotnya lumayan, kita ngangkatnya juga perlu alat. Jadi tuh aerasi dari bawah kelihatan nggak di kamera ini, belum dilap sih ya. Tuh, nah kelihatan kan aeratornya, mantap. Pakai Crescent LP60 untuk ke bawah sama di chamber. Arusnya juga kenceng ya. Tuh, arus atasnya masuk ke skimmer. Oke, thank you udah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.